wabarakatuh. Ya, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk menyaksikan acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 pada siang hari ini. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja diawali dengan sepatah kata dari Kepala UPT SMP Negeri 1 Sejung, Bapak Muhammad Rishad MPD. Kepada Bapak disilakan. Puji syukur kepada Allah atas kehadiran kita bersama kepada kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama kepada Ibu Mr. Aminova, calon penggerak yang melaksanakan diseminasi budaya positif untuk kegiatan aksi nyata. Kegiatan calon guru penggerak untuk mendiseminasikan hasil kajiannya tentang perkembangan Bu Mesda itu tentang budaya positif. Bagaimana kita berusaha peraturan-peraturan kita buat di sekolah itu menjadi budaya. Intinya seperti itu. Tidak pernah yang terlibat di kita berharap dengan adanya kegiatan ini Indonesia bisa berbagi kita bisa menceritakan kepada kita positif untuk kegiatan apakah itu peraturan di atau tidak yang kita harapkan bagi anak kita bisa menjadi suatu kebiasaan. Nanti dengar paparan dari Indonesia sehingga ada nanti satu yang ditanyakan kita diskusikan bisa kita diskusikan. Terima kasih sebagai kata pembuka saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang telah menyampaikan kata pembuka. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian diseminasi oleh Ibu Mesda Aminova. Kepada Ibu Mesda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita Bapak Ibu dapat menghadiri acara diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif yang saya laksanakan pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang membawa kita dari alam yang tidak berilmu sampai pada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Sebelum kita mulai acara, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya tanpa kolaborasi dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu guru hebat tidak akan terlaksana acara tentang diseminasi budaya positif saya hari ini. Bapak Ibu, ini saya lanjutkan, saya perkenalkan.
Ada Bapak Renang Karniwa, SPD sebagai fasilitator saya. Dia adalah guru SMK, guru olahraga SMK dari Bekasi. Kemudian pengajar praktik saya yaitunya Ibu Aida Fitria, SPD, yaitunya guru dari SD 12 Sintio. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara, ada kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu, kesepakatan kelas yang telah saya paparkan di atas, apakah bisa disepakati atau ada yang perlu kita tambah atau kita kurangi? Atau pas? Pas ya Bapak Ibu ya? Nah, pas. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah materi inti yang akan saya sampaikan dalam budaya positif ini. Yang pertama yaitunya perubahan paradigma belajar. Kemudian di dalam budaya positif itu ada namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian lagi ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang mana Bapak Ibu, dalam materi budaya positif ini, hal yang 7 ini menjadi saling berkaitan. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara intinya, saya akan mengadakan sebuah flashbacking. Diharapkan Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Kita speaking terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita cukup berdiri di samping rumahnya aja. Silahkan Bapak Ibu berdiri. Kita cairkan suasana dulu. Tadi ada yang sudah makan, kemudian ada yang agak ngantuk. Untuk menghilangkan kantuk dan menurunkan nasi yang sudah kita makan tadi, mari kita speaking terlebih dahulu. Kanan dulu. Semangat Bu Uzi. Jangan sih. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Ya, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lagi Bu Uzi, 5 menit lagi.
Ya, terima kasih Bapak Ibu telah berpartisipasi. Mudah-mudahan kantuk kita hilang ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Ini Bapak Ibu, ini kita bisa dengan teman sebelah kita ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu. Nah, kita anggap di tangan kita ini ada sesuatu yang paling berharga atau yang sangat berharga menurut kita. Nah, dari pikirkan ya Bapak Ibu ya, ini sesuatu yang paling berharga menurut saya. Kemudian yang di sebelah Bapak Ibu nanti akan berusaha meminta membuka kepala tangan Bapak Ibu dengan berbagai cara. Apakah itu dengan membujuk, dengan apa lagi? Dengan merayu. Nah, pertanyaannya di sini, kalau ada orang yang meminta membuka kepala tangan Bapak Ibu, kira-kira mau nggak Bapak Ibu membukanya? Enggak ya Bu ya, karena berharga. Nah, kalau ada kira-kira sesuatu yang mendesak, yang mengharuskan Bapak Ibu untuk membukanya, kira-kira mau nggak Bapak Ibu membuka? Mau ya Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, dalam kegiatan kepalan tangan ini Bapak Ibu, yang memegang kontrol atas tangan kita sendiri adalah kita Bapak Ibu. Apakah kita akan membuka atau kita akan menutup kepala tangan kita ini, itu bergantung pada diri kita masing-masing. Nah, intinya di sini apa Bapak Ibu? Motivasi kita. Ya, motivasi kita. Ingin kita membuka atau enggak? Ingin kita membuka itu tergantung kepada kita. Tadi ada alasan Bapak Ibu untuk membuka. Karena apa? Karena ada kebutuhan. Karena ada sesuatu yang Ibu butuhkan, akhirnya Bapak Ibu ingin membuka kepala tangan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dalam perubahan paradigma pembelajaran ini ada ilusi tentang teori kontrol ini Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, kita itu tidak mengontrol murid, tapi muridlah yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian lagi yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi tak menurut Bapak Ibu yang kedua ini? Katanya semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Penguatan positif itu hanya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian lagi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga sebuah ilusi. Artinya tidak benar. Kemudian lagi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga tidak, bahwa itu semua ilusi. Jadi Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini dapat kita lihat. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan yang sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita berusaha memahami tentang dunia. Itulah sebenarnya yang terjadi. Bukan kita mencoba mengubah orang lain, enggak, tapi kita mencoba untuk atau berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian lagi perilaku buruk itu dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apakah itu perilaku baik atau perilaku buruk, itu semuanya memiliki tujuan. Kemudian lagi modal berpikir menang atau kalah. Sebenarnya kalau dalam teori kontrol, kita itu berpikirnya menang dan menang. Tidak ada menang atau kalah, menang dan menang. Kemudian lagi saya bisa mengontrol orang lain. Padahal dari kegiatan kita tadi, kegiatan pengepalan tangan tadi, sebenarnya siapa? Bukan kita yang bisa mengontrol orang lain, tapi orang lain itulah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu.
bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon tadi kepada pendekatan teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, bila kita ingin mengubah, jadi kita harus mengubah sikap dan perilaku kita terlebih dahulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini lagi ini sudah kita nampakkan stimulus respon dan teori kontrol tadi sudah dijelaskan juga ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke materi yang keduanya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini disiplin positif. Nah, kata disiplin ini Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, atau disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi dalam diri atau motivasi internal. Jadi disiplin positif ini merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Ini mungkin seiring dengan kurikulum kita, kurikulum merdeka, itu makanya mungkin ditiadakan istilah ranking. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu dalam mewujudkan disiplin positif. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Maksud dari nilai-nilai kebajikan universalnya adalah nilai-nilai kebajikan yang tanpa melihat perbedaan secara umum. Nah, misalnya ada perbedaan suku, ras, atau apalagi agama, itu tidak dilihat. Jadi bersifat umum Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya banyak Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud tadi nilai-nilai kebajikan universal itu sifat positif yang ada pada manusia, yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, bersifat universal, lintas budaya, suku, bangsa, dan agama maupun latar belakang. Jadi kalau kita di dunia pendidikan itu untuk kurikulum merdeka lebihnya ke profil pelajar Pancasila, yaitunya nilai-nilai beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan yang kita kejar dalam menerapkan disiplin positif. Ada lagi dari IBO Primary Years Program, itu masuk semuanya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, pokoknya nilai-nilai positif itu masuk semuanya. Jadi tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dengan motivasi intrinsik, dengan motivasi yang ada dalam dirinya. Jadi tadi kita nilai-nilai kebajikan universal kita dalam dunia pendidikan, yaitu dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu untuk materi yang ketiga, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita lihat terlebih dahulu teori motivasi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, manusia itu berperilaku untuk yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Contohnya aja murid kita. Apa yang terjadi jika saya tidak membuat PR? Kalau yang masih muncul dalam benaknya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti itu motivasinya masih berasal dari luar. Kemudian lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, contohnya saya harus rajin belajar supaya nanti dapat juara 1, kemudian saya mendapatkan hadiah. Jadi yang dikejarnya bukan ilmu oleh si murid, yang dikejarnya adalah hadiah tadi. Itu masuknya masih ke dalam motivasi eksternal. Kemudian lagi untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah dia motivasi yang benar-benar ada dalam diri seorang individu. Inilah motivasi yang sesungguhnya. Kita melakukan sesuatu karena apa? Karena memang itu yang kita butuhkan. Karena itu merupakan hal-hal yang
kita jadikan sebagai penghargaan terhadap diri kita sendiri. Contohnya saja, jika murid datang tepat waktu ke sekolah, bukan karena dia takut kena hukuman di depan, bukan karena dia bangga untuk dipuji nantinya, enggak. Karena dia memang ingin menerapkan disiplin ketepatan waktu ke dalam dirinya. Nah, ini Bapak Ibu ada 3 dari kemudian lagi, ini Bapak Ibu, ini dia yang dikatakan dihukum oleh penghargaan. Nah, ada dia katanya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, artinya meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi dorongannya masih eksternal. Nanti dia akan menyebabkan berpengaruh dalam jangka panjang dan juga jangka pendek. Kemudian penghargaan itu tidak akan efektif. Kemudian penghargaan akan merusak hubungan. Maksudnya di sini yang merusak hubungan, jika kita memberikan penghargaan ke seseorang, nanti ada murid lah kita contohkan. Kita memberikan penghargaan kepada murid kita. Kemudian ada murid yang tidak kita berikan penghargaan. Dia akan merasa kurang, kemudian si anu itu nanti dipuji, ini saya tidak, berarti dia inilah dia yang maksud dengan hukuman, dihukum oleh penghargaan. Kemudian lagi penghargaan ini menurunkan kualitas. Kalau tidak diberi penghargaan, murid kita tidak akan giat dan tidak akan kreatif nantinya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Tadi kan kita teori motivasi, kemudian ada hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman ini Bapak Ibu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, dia bersifat fisik atau psikis nantinya, akan tersakiti anak oleh perbuatan atau kata-kata kita. Contohnya, jika anak terlambat masuk kelas, kita meminta anak untuk menulis 100 kata berulang. Nah, itu termasuk kepada hukuman Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi bagaimana Bapak Ibu? Kalau konsekuensi ini dia sudah terencana dan sudah disepakati. Contohnya peraturan yang telah kita tetapkan. Kemudian jika siswa melanggar, kita tinggal bacakan aja. Sekali ini konsekuensinya, 2 kali ini dia, 3 kali ini dia. Biasanya kalau kami paham ya ini. Kemudian lagi, ini dia perbedaannya tadi. Nah, menyakitkan, kemudian konsekuensi ini udah dijelaskan juga. Sekarang coba kita bahas ini Bapak Ibu. Ini udah dibahas tadi Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk apa tadi Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian, nah ya benar. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira masuk ke hukuman atau konsekuensi? Kita lihat. Hukuman. Nah, kenapa? Karena dia terjadi secara tiba-tiba. Kemudian murid diminta untuk push up. Hukuman. Oke, betul. Sekarang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, betul. Kemudian lagi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Betul. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk tidak mengenakan, mungkin nih Bapak Ibu. Ini apa nih Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Nah ya, betul. Lari mengelilingi lapangan. Masuk ke konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini masuk ke konsekuensi. Sebelumnya mungkin guru PJOK sudah menyepakati dengan muridnya. Kan ada kata kesepakatan tadi dalam konsekuensi. Nah, mungkin sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi dia ada 3, hukuman, penghargaan, restitusi lagi Bapak Ibu. Nah, ini dia yang restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu menciptakan kondisi bagi murid, tapi kita
restitusi atas kesalahan atau tindakan-tindakan yang di luar batas yang dilakukannya, tapi kita mengajak berdiskusi. Lalu menurut Ananda bagaimana lagi? Jangan kalau kita yang menyodorkan ini konsekuensinya, ini dia apanya, karena kamu terlambat, nah ini dia yang harus kamu lakukan. Berarti itu masuk ke dalam konsekuensi. Tetapi kalau di restitusi, murid munculnya dari murid, oh ya Bu, ini saya saya terlambat, mungkin saya bisa meminta maaf dulu ke Ibu, kemudian nanti saya dihukum, boleh, karena di situ itu keluarnya dari murid itu sendiri. Jadi dapat kita lihat di sini Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi itu ada 9. Dia bukan menebus kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita lihat seberapa dalam dia bisa menyadari kesalahan-kesalahannya. Kemudian lagi restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian dia fokus pada karakter dan bukan tindakan. Kemudian pemecahan atau pencarian solusi. Kemudian juga mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Itulah dia restitusi. Nah, di sini lanjut lagi Bapak Ibu, ada materi yang keempatnya tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini seharusnya ada dalam setiap kelas. Antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu beda Bapak Ibu. Nah, sekarang saya tanya terlebih dahulu, peraturan seperti apa saja yang selama ini Bapak Ibu terapkan di kelas? Mungkin Bu En ada peraturan di kelasnya Bu En, kelas 7E. Nah, seperti apa coba Bu En? Kemudian bagi Bu En, pakaian yang rapi. Iya, itu masuk ke peraturan. Jadi di sini coba kita lihat ya Bapak Ibu ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini kan di PMM kita juga membahas tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan itu merupakan suatu nilai-nilai kebajikan universal tadi yang kita bahas di depan tadi, yang kita sepakati secara tertulis maupun tersirat, kemudian lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tujuannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi itulah dia keyakinan kelas dari Bapak Ibu. Jadi bedanya di sini dapat kita lihat. Nah, kalau dalam peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan suatu peraturan. Kalau kita rubah menjadi keyakinan kelas, itu merupakan nilai universalnya apa? Tanggung jawab. Nah, itulah nanti dalam keyakinan kelas. Tanggung jawab yang akan kita munculkan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, dilarang ini berarti kita menghormati orang lain. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita harus mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Setelah kita rubah menjadi kalimat positif, kemudian kita masukkan ya, kita kelompokkan ini masuknya ke nilai-nilai universal yang mana? Apakah itu tanggung jawab, toleransi, kebersihan, keselamatan. Jadi itulah beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini dapat kita contoh Bapak Ibu. Nah, ini dia. Contohnya kalau sudah disepakati oleh semua anggota kelas, bisa kita pajang di dalam di dinding kelas. Tujuannya apa? Supaya setiap anggota kelas selalu ingat dengan keyakinan yang telah dibuat. Kemudian materi yang kelima tentang kebutuhan dasar manusia. Sekarang saya coba terlebih dahulu bertanya, kebutuhan dasar manusia itu apa Bapak Ibu? Ya, tuh, ya, itu waktu kita belajar di SMP, di SD atau di SMA, kebutuhan dasar manusia kita mengenalnya dengan sandang, papan, dan tangan. Kalau dalam pendidikan guru penggerak ini, kebutuhan dasar itu ada 5 Bapak. Nah, ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan cinta kasih atau diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, masing-masing kita, kebutuhan kita ini berbeda
beda. Mungkin Bu Yulin lebihnya ke kebebasan, atau Bu Feni ke kesenangan, atau Bu Ermatati lebihnya ke cinta kasih atau diterima, atau Bu Eli inginnya di kebebasan. Itu beda Bapak Ibu, beda antara kita. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Di sini kan ada kebutuhan dasar manusia. Coba kita bahas terlebih dahulu yang pertama yang Ibu. Bimo seorang anak TK selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah ini Bapak Ibu, jawaban dari Bimo. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru, itu kata si anak. Kira-kira ini kebutuhan yang mana yang dipenuhi oleh si anak Bapak Ibu? Kesenangan. Ya, betul Bapak Ibu. Itu dia kebutuhan akan kesenangan. Kemudian coba kita lihat lagi yang ini. Kasusnya Dinda anak kelas 3 SD tiba di rumah pulang sekolah dia menangis dan mengadu bahwa dia benci pada Bu Rani gurunya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, itu katanya. Kira-kira itu kayak apa? Ya, kebebasan. Dia pengen bebas ya Bapak Ibu ya. Jadi sejauh ini Bapak Ibu udah paham untuk kebutuhan dasar manusia. Sekarang ini kita masuk yang ke 6. Ini posisi kontrol. Posisi kontrol kita ini ada 5 Bapak Ibu. Sebagai penhukum, kalau sebagai penhukum ini kita selalu memberikan ancaman kepada murid. Awas kalau tidak mengerjakan PR, nanti akan bla 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 bla. Itu masuk kepada hukuman. Kemudian ada lagi pembuat rasa bersalah. Ini ibu sangat kecewa sekali dengan tindakan kamu. Nah, karena kata-kata kita tadi itu anak menjadi bersalah. Oh, kecewa ya ibu. Nah, gitu. Jadi ini juga termasuk ke dalam posisi kontrol. Ada lagi yang sebagai teman Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ayo bantulah Bapak demi Bapak ya. Kadang posisi kontrol kita sebagai teman ini dimanfaatkan oleh anak Bapak Ibu. Dia mungkin kurang menghargai kita sebagai guru, kemudian menjadikan anak kita tidak mandiri dan bertanggung jawab. Itu dia posisinya sebagai teman, karena dia merasa kita ini sama. Ya, apalagi kalau tidak ada batas antara kita dengan anak. Kemudian ada lagi yang pemantau Bapak Ibu. Yang pemantau ini kita suguhkan sanksi-sanksi kepada anak Bapak Ibu. Nah, ini sepatunya hitam. Sepatu hitam terus sepatunya putih. Nah, ini lapor dulu. Nah, itu sebagai pemantau biasanya Bapak Ibu. Nah, ya, itu biasa yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Alangkah lebih baiknya posisi kita ini kita geser menjadi posisi manajer Bapak Ibu. Di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ini ada hubungannya nanti dengan restitusi dari Bapak Ibu. Nah, jadi di antara yang 5 posisi mana Bapak Ibu yang lebih baik? Posisi manajer. Karena kita mengajak murid bertanggung jawab, menggali ide-ide kreatifnya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang dia buat. Nah, ini kita masuk yang segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, disinilah Bapak Ibu hubungan akhir dari materi budaya positif itu adalah segitiga restitusi. Jika anak melakukan kesalahan, lebih baik kita menggunakan segitiga restitusi sebagai langkah-langkah untuk mencarikan solusi. Bukan kita sebenarnya mencari solusi, tapi anak kita yang mencari solusi. Tetapi dia membahasnya dengan kita. Jadi di dalam segitiga restitusi ini ada yang menstabilkan identitas. Nah, kata-kata yang muncul biasanya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, itu biasanya kalau anak berantem ya Bapak Ibu ya. Ya Bu, sini Bu, sini. Tapi nanti kita ajak diskusi, kemudian baru kita Kita gali. Oh begitu. Ibu paham. Kamu berantem itu Ibu paham karena kamu marah. Itu berarti kita
stabilkan identitasnya dulu Bapak Ibu. Setelah kita stabilkan identitasnya, baru kita lihat tindakannya salah enggak. Nah itu dia. Tapi atau namun marahnya jangan seperti itu. Nah kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Nah disitulah letaknya Bapak Ibu. Di tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah kira-kira apa atau nilai atau kesepakatan kelas yang mana yang Ananda langgar atau yang Ananda tidak jalankan? Akan kita bertanya, kita mencarikan solusi, tapi anak yang mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Nah, jadi di situ Bapak Ibu yang materi tentang budaya positif ini Bapak Ibu sangat penting sekali kita terapkan di sekolah. Memang itu hal yang sulit awalnya. Contohnya saja saya dalam mengajak atau mencarikan solusi atas permasalahan anak. Awalnya anak merasa kok lain ya. Nah gitu awalnya, kok lain. Nah biasanya kan ini loh. Nah kalau kamu merokok misalnya ini. Coba kita gali dengan diskusi terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu kita mendalami budaya positif ini agar kita bisa menciptakan di sekolah kita. Mungkin sekian Bapak Ibu pemaparan materi dari saya, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan diseminasi oleh Ibu Misda. Dengan berakhirnya penjelasan yang disampaikan oleh Bu Misda tadi, maka berakhirlah acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan senior pada siang hari ini. Saya sebagai protokol, jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Dah. Ini Ananda, silahkan duduk dulu. Ada apa? Atas keperluan apa datang menemui Ibu? Saya Fanny Bu, diminta Bu Sri untuk menemui Ibu di ruangan BK. Oh ya, Panyu. Ya, tadi Bu Sri sudah menelpon Ibu. Ibu dapat laporan dari Bu Sri kalau Panyu itu di kelas memakai sendal. Apa benar? Iya Bu, benar. Dan Panyu, itu satu kesalahan ya. Ibu juga memaklumi semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu. Namun kesalahan yang dilakukan itu tentu ada alasannya. Kira-kira apa alasan Fanny memakai sendal di dalam kelas? Tadi sewaktu Fanny olahraga tidak memakai sepatu Bu. Kemudian ketika Fanny mengganti baju pas pergantian jam olahraga, Fanny ambil sendal di laci meja. Kemudian saya pergi menuju ruang ganti. Kemudian saya langsung masuk kelas Bu. Nah, Fanny masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih ya. Kalau Fanny masih ingat, kira-kira yang Fanny lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, menurut Fanny, keyakinan kelas yang mana yang belum Fanny laksanakan? Memakai atribut lengkap saat di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, ternyata Fanny tahu. Kemudian, apakah Fanny punya solusi untuk permasalahan ini? Iya Bu, pertama saya minta maaf ke Bu Sri karena sudah melanggar kesepakatan kelas. Kedua, saya akan membiasakan diri untuk memakai atribut lengkap saat berada di sekolah. Dan mungkin ada lagi? Saya akan menitipkan sendal saya di ruangan BK dan menjemputnya saat pulang sekolah. Nah, berarti Fanny sudah paham bahwa kita harus mengikuti keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya Bu, insya Allah Fanny akan berusaha lebih efektif lagi. Bagus. Sekarang Fanny boleh kembali ke kelas Bu Sri dan ucapkan salam serta izin sama Bu Sri kalau Fanny sudah menemui Ibu di ruang BK. Baik Bu, terima kasih. Nah, ya, sama-sama. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silahkan Fanyu masuk. Nah, silahkan duduk. Nah, Fanyu, hari Jumat kemarin Ibu dapat laporan kalau Fanyu tidak datang ke sekolah tanpa alasan. Apakah itu benar? Iya, Bu, benar. Maaf, Bu, soalnya Fanny diajak ayah pulang kampung ke Bukit Tinggi. Wah, pulang kampung ya, pasti sangat menyenangkan. Kalau Bu Mesda diajak pulang kampung juga sangat senang sekali. Namun, nah, apakah yang Fanny lakukan itu sudah sesuai dengan aturan atau kesepakatan kelas kita? Belum, Bu, soalnya Fanny tidak izin ke sekolah. Nah, Fanny masih ingat dengan keyakinan sekolah kita. Kira-kira apa keyakinan yang belum Fanny terapkan? Meminta izin jika berhalangan hadir, Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa Fanny lakukan agar bisa menerapkan keyakinan kelas yang sudah Fanny yakini? Fanny bisa minta izin kepada wali kelas atau ibu selaku guru BK sebelum memutuskan untuk pulang kampung, Bu. Nah, ada lagi yang lainnya? Fanny mungkin hadir ke sekolah dulu, Bu, baru sepulang sekolah pulang kampung dengan ayah. Nah, berarti Fanny sudah paham bahwa kita harus mengindahkan keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati. Kemudian solusi yang Fanny sampaikan, Ibu sangat mengapresiasinya. Ya, Bu, insya Allah Fanny akan berusaha lebih tertib lagi. Ya, bagus. Sekarang Fanny boleh kembali lagi ke kelas. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanya dari kelas 7B. Menurut saya, praktik segitiga restitusi yang dilakukan Bu Mesda sangat bagus. Yang pertama, dapat memulihkan diri saya setelah berbuat salah. Yang kedua, mendorong saya melakukan disiplin positif. Yang ketiga, mengajak saya mencari solusi terbaik. Yang keempat, mengajarkan saya untuk bertanggung jawab.